Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera buat setiap kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita buat firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Mari setiap kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan kami Tuhan. Kami mau Tuhan datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan kepada Tuhan bahwa Engkau sungguh besar Tuhan. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan, haleluya. Oh, splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in light and darkness rise to hide. The tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God. Mari katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Kita mau katakan kepada Tuhan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Kita mau katakan lebih sungguh, how great is our God. How great
Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian buat bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami masyurkan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang menuntun setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang membimbing setiap kami Tuhan. Engkau yang menjaga hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari Kau memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Kau memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Kau bertahta dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Segala pujian bagi nama Tuhan. Mari kita mau berdiri buat nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bagi jemaat Tuhan kita mau katakan lebih sungguh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
saudara bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat setiap kita naik tinggi. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan lebih sungguh kepada Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, amin. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, supaya mengangkat setiap kami Tuhan. Kami mengatakan kepada Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Mari Tuhan, menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu Tuhan. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, Kita mengatakan kepada Tuhan, sekali lagi kepada Tuhan, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, Terima kasih Tuhan. bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu, Firman-Mu teguh menopang, bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan aman, Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. haleluya. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, dan segala kemuliaannya bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita percaya kepada Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Engkau Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, mari Engkau hadir Tuhan. Kau yang menghampiri setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Melekat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan pada Engkau Tuhan. Inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan,
Kita mau bawa hati kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Kami mau katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, mari katakan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami, haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, Nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Engkau lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu pada setiap kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Amin Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kita mau katakan lebih sungguh, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Lebih sungguh katakan, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam
hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Mari nyatakan jalan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari menyembah Tuhan, bawa sorak-sorai penyembahan kepada Tuhan. Oh la 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 baya syakaya, la 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 baya sakaya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, mari penuhi kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa sorak-sorai penyembahan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau kota benteng pertahanan kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang Tuhan di minggu pagi ini Tuhan, kami menghadap tahta-Mu Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan kami Tuhan, Kau yang menjadi kekuatan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Oh la 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 baya sakaya la 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 la. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Mari nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku. Waktu tempat saya serahkan kepada mau firman Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, oleh Roh Kudus kami datang kepada-Mu, kami beribadah kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami semua, kepada kami yang memberitakan, maupun kepada jemaat-Mu yang mendengarkan.
Kami percaya kami sehati kepada Tuhan, kami sehati dengan Tuhan, kami sehati dengan sesama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan nyatakan kehendak-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang tinggal di rumah masing-masing, saudara-saudara yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mempunyai judul yaitu perkumpulan yang membicarakan Yesus dari hati, menghadirkan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita berkumpul bersama-sama, kemudian kita membicarakan mengenai Yesus, maka Yesus itu akan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan lihat di dalam kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kalau kita berkumpul dan kita membicarakan mengenai Yesus, maka Yesus itu akan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang ke-19 pada pasal yang sama, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi saudara-saudara, berkumpul dan membicarakan Yesus dari hati kita yang paling dalam, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara dan saya kita tidak bisa berkumpul di dalam satu ruangan ibadah. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara dan saya kita berkumpul dengan sehati, walaupun jarak kita jauh, jarak kita berbeda, tetapi kalau kita mau berkumpul dengan sehati, membicarakan Yesus, maka Yesus itu akan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin saudara di rumah, saya ada di tempat ini. Tetapi kalau saudara dan saya membicarakan Yesus, maka Yesus akan hadir. Ketika Yesus hadir saudara-saudara dalam hidup kita, dan kita tahu Yesus hadir dalam hati kita, Dia seringkali berbicara kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan seringkali juga Dia berbicara kepada kita melalui suara roh kita atau kesaksian roh kita. Itu sama saja. Dan saudara-saudara, dan kemudian kalau kita minta apapun juga yang tidak melanggar firman Tuhan dan yang sesuai dengan kesaksian roh kita, tentu sesuai firman Tuhan, saudara-saudara, maka dikatakan di sini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi pentingnya kita bersekutu, walaupun mungkin persekutuan kita lewat YouTube, tetapi akan kita tidak lanjuti dengan WA Group. Melalui WA Group ini, saudara-saudara, kita dapat berbincang-bincang. Kita dapat membicarakan, mengemukakan pikiran kita tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Begitu kita memiliki persekutuan semacam itu, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia akan berbicara di dalam hati kita masing-masing. Mungkin dalam bentuk suara Roh Kudus, mungkin melalui kesaksian batin. Dan apa yang akan terjadi? Kalau kita minta apapun, Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan untuk kita, bukan janji kosong.
Ya, ini janji Tuhan. Dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, engkau dan aku sering kali memiliki keperluan. Sering kali kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan tidak beri kepada kita. Mengapa? Karena Roh Kudus belum berbicara kepada kita. Atau Roh Kudus melalui roh kita, dia belum memberikan suaranya, suara roh kita, dan suara batin kita, atau kesaksian roh kita, atau kesaksian batin kita belum muncul. Jadi saudara, kalau meminta sesuatu apapun kepada Tuhan, saudara, kita nggak bisa klaim begitu saja sesuai firman Tuhan, tetapi kita harus sesuai tidak. Ada nggak kesaksian batin atau suara Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau ada kesaksian batin, ada suara Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, oh itu pasti Bapa kita di surga pasti mengabulkannya. Itu pasti. Seringkali orang minta nggak diberi oleh Tuhan, karena walaupun itu sesuai dengan firman Allah, karena belum ada kesaksian batin atau suara Roh Kudus, belum ada di situ. Bahkan saudara, kalau saudara baca di dalam ayat 18, yaitu pasal 18 ayat 18, ayat yang di atasnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saudara-saudara, kita ini betul-betul anak Tuhan. Amin saudara. Kita ini betul-betul anak Tuhan. Kita diberi otoritas yang sedemikian kuat dan luar biasanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya, engkau kemudian memerintahkan gunung ini pindah, gunung pun itu pindah. Tapi saudara-saudara, walaupun ayatnya bilang begitu, tetapi kalau saudara belum mendapat rema atau suara batin atau kesaksian batin atau suara Roh Kudus, saudara walaupun memaksa sekalipun tidak akan pernah terjadi. Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kesaksian batin atau suara batin atau yang disebut hati nurani kita, saudara-saudara, pasti semuanya terjadi. Jadi kalau Tuhan, firman Tuhan sudah oke, batin kita sudah oke, karena roh kita adalah sudah ciptaan baru, sudah lahir baru, ciptaan baru, sudah didiami oleh Roh Kudus. Jadi sifat di dalam roh kita ada sifat Allah dan punya kekuasaan Allah di dalam roh kita. Saudara, apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Kalau Roh Kudus sudah bicara kepada kita atau batin kita udah bilang itu bisa, saudara lakukan, itu pasti bisa. Bukan pikiran yang bilang bisa, tapi hati, roh kita yang bilang. Ya, saudara-saudara, inilah hal yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita mau lihat contohnya apa? Persekutuan kita harus menghasilkan sesuatu. Kalau kita mempunyai persekutuan yang mengundang Yesus dalam hidup kita, harus menghasilkan sesuatu. Tidak boleh tidak menghasilkan sesuatu. Walaupun kami ada di sini, saudara-saudara ada di rumah, kalau kita sepakat, saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, bicarakan itu firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara dan saya akan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah hadir, semuanya beres. Amin saudara. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-15. Di sini diceritakan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudara-saudara, Yerusalem sampai ke Emmaus, kampung yang bernama Emmaus,
itu kira-kira jauhnya 7 mil. Waktu itu ada murid Tuhan Yesus, 2 orang murid Tuhan Yesus. Setelah kematian daripada Tuhan Yesus dan kebangkitan, setelah Maria Magdalena melihat Yesus bangkit, saudara-saudara, dan setelah Petrus juga melihat Yesus bangkit, saudara-saudara, maka 2 orang ini yang ada di Yerusalem, 2 murid ini, yang salah satunya, saudara-saudara, bernama Kleopas, dia meninggalkan Yerusalem, pergi ke desa yang bernama Emmaus. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana caranya untuk mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita. Kalau kita hari Minggu kita beribadah, kita membicarakan Yesus. Dan waktu kita membicarakan Yesus dari hati kita yang paling dalam, saudara-saudara, maka Yesus itu akan hadir. Kita lihat, saudara, kita baca saja ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi pentingnya satu ibadah, pentingnya satu persekutuan. Kalau saudara dan saya mendengar firman Allah dan masuk di dalam hatimu, dan engkau mengasihi Tuhan, engkau percaya kepada firman Tuhan, saudara-saudara, mulai itu dipercakapkan. Seringkali kita pergi ke gereja, firman Tuhan, oh Tuhan terima kasih, amin, haleluya. Ya, saudara-saudara, saudara cuma katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku berharap kepada firman-Mu Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kalau saudara tidak percakapkan, itu tidak mengundang Yesus dalam kehadiran persekutuan kita. Jadi seperti ini, saudara. Mari saudara-saudara, firman Tuhan, Yesus yang engkau kasihi, Yesus yang engkau yakini, Yesus yang engkau harapkan, harus dipercakapkan. Jadi jangan silent. Ya. Kalau habis begini di WA, saudara-saudara, harus dipercakapkan. Bagaimana FKS dengan anggotanya? Dia mulai mempercakapkan di WABC. Dipercakapkan. Jangan tidak dipercakapkan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam satu ibadah, saudara-saudara, harus dipercakapkan. Firman Tuhan yang kita yakini di dalam hati kita, harus kita percakapkan. Kita imani dalam hati kita, kita harapkan dalam hati kita firman Tuhan tersebut, kita kasih firman Tuhan tersebut dalam hati. Iman, pengharapan, dan kasih ada dalam hati kita. Kalau itu sudah ada di dalam hati kita, saudara, firman Tuhan itu, mungkin saudara ngerti atau setengah ngerti atau tidak ngerti atau ngerti sekali, mulai saudara bicarakan itu di BC, di WABC. Ya. Bicara saudara di sana, ajak anggota komsel saudara meresponi, karena anggota komsel kita itu juga mendengarkan ibadah online kita. Ajak mereka untuk mendengarkan ibadah online kita dengan saksama, supaya mereka bisa mengasihi firman. Firman adalah Yesus. Supaya mereka bisa percaya kepada firman. Firman itu adalah Yesus. Dan supaya dia bisa mengharapkan firman. Firman itu adalah Yesus. Itu yang kemudian kita bicarakan. Entah ngerti, setengah ngerti, atau tidak ngerti, dibicarakan. Yang gak ngerti, yang ngomong, aku gak ngerti, ini maksudnya apa. Tapi yang ngerti, aku ngerti maksudnya ini, sharingkan ke orang lain. Maksudnya ini dalam hidupku.
Akibatnya begini dalam hidupku. Kesaksiannya begini dalam hidupmu. Bagaimana engkau? Jadi terjadi dialog di dalam WABC. Jadi semua FKS dengan anggotanya atau anggota yang satu dengan anggota yang lain, tetapi penanggung jawabnya adalah FKS masing-masing. Amin saudara? Amin. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi jangan cuma ngomong, tapi harus dengan pikiran kita, bertukar pikiran. Jangan cuma ngomong, tapi bertukar pikiran. Ya, saudara-saudara, dan dikatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Dimanapun kita ada, Tuhan ada. Kalau kita selalu membicarakan firman, yaitu Yesus. Saudara-saudara, saya menyampaikan firman, bukan saya menyampaikan pengajaran. Saya menyampaikan firman, bukan saya menyampaikan doktrin, tetapi saya menyampaikan Yesus kepada saudara. Yesus yang kami sampaikan, saudara saya, yang kami salurkan, di mana saudara dan saya sendiri sudah menerima Roh Kudus di dalamnya, menerima Yesus, saudara-saudara. Tetapi Yesus yang sama yang diberitakan ini, saudara harus mulai dibicarakan dan saudara mulai bertukar pikiran. Nah, saudara-saudara, itu harus berasal dari mana, saudara? Itu harus berasal dari hati saudara. Mana buktinya? Apa yang dibicarakan itu berasal dari hati mereka? Kita akan lihat, saudara-saudara, di sini dikatakan ayat 21. Ya, jadi mereka itu betul-betul dari hati. Ya, saudara. Kalau saudara bicarakan, saudara bertukar pikiran, harus berasal dari apa, saudara? Hati. Apa yang dari hati saudara? Mari kita lihat ayat 21. Yaitu Emmaus, orang yang pergi ke Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Ketika Yesus hadir, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus tanya, apa yang sedang kau bicarakan? Lalu dia bilang begini, kamu itu satu-satunya orang asing ya di Yerusalem. Seluruh Yerusalem sudah tahu semua. Ada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, bergema di Yerusalem bahwa Yesus telah dimatikan, dibunuh di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara-saudara, kemudian salah satu cerita daripada dua orang murid ini adalah ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kami ini mengharapkan Yesus. Saya ini percaya kepada Yesus. Saya ini mencintai Yesus. Saudara-saudara, jadi apa yang kita bicarakan adalah Yesus yang kita beritakan. Yesus dan Yesus yang sama yang saudara terima. Itulah yang kita bicarakan. Jadi saudara, bicarakanlah itu. Setelah saudara bicarakan, saudara-saudara, Yesus akan hadir. Jadi kalau membicarakannya dari apa, saudara? Dari hati. Ya, di saat katakan di sini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudara, dan dia katakan pada ayat ke-22, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa mereka telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikatnya yang mengatakan bahwa ia hidup.
Tetapi salah satu perempuan itu Maria Magdalena, di mana yang dulu dirasuk oleh 7 setan, dilepaskan oleh Yesus. Maria Magdalena, dia yang bertemu secara langsung dengan Yesus. Dan ketika Maria Magdalena akan menjamah Yesus untuk memeluk, menjamah kaki Tuhan Yesus bilang, jangan jamah aku belum pulang ke Bapa. Ya, saudara-saudara, dia pergi ke surga. Saudara-saudara, terus ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi dari kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya Simon Petrus sudah melihatnya, yaitu ayat 34. Dan kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Ya, jadi setelah perempuan-perempuan itu, Simon Petrus baru yang melihat adalah 2 orang yang menuju Emmaus. Salah satunya adalah Kleopas. Saudara-saudara, saya akan mengatakan bahwa Yesus itu, kalau Yesus itu hadir, jadi kita harus membicarakan Yesus. Kalau Yesus hadir, itu kita akan berkobar-kobar. Jadi kalau saudara membicarakan Yesus, sampai hati saudara itu berkobar-kobar. Kalau saudara berdoa contohnya, untuk beberapa menit terdahulu, saudara rasanya masih hampa. Tetapi makin menit naik, saudara-saudara, saya kalau biasanya berdoa, kalau 1/4 jam, sesudah 1/4 jam, itu saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya. Dan saudara mendekati hampir-hampir setengah jam, saudara-saudara, saya bisa, roh saya terbakar, berkobar-kobar. Jadi saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan Tuhan, itu sampai roh kita berkobar-kobar. Ada semangat, ada gairah. Jadi banyak orang berdoa, tetapi dia ngantuk. Kenapa saudara ngantuk? Saudara, banyak orang berdoa makin lama makin lemas. Nah, itu namanya belum ketemu Tuhan. Tapi kalau orang bertemu Tuhan, rohnya akan nyala. Mari kita lihat coba. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus tadi berjalan bersama-sama, kemudian saudara-saudara, kok hatinya dia berkobar-kobar? Hati kedua murid berkobar-kobar. Begitu hati murid berkobar-kobar, maka matanya baru terbuka dan mengenal siapa itu Yesus. Coba saudara baca ayat 30. Ayat 28 mulai. Mereka mendekat kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, mampir di rumah Kleopas. Waktu itu duduk makan dengan mereka, dan ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 yang tadi. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya, Yesus sudah masuk dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, berikanlah bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi saudara-saudara,
kalau saudara dan saya membicarakan Yesus, bertukar pikiran yang berasal dari hati, apa yang terjadi? Hati saudara akan berkobar-kobar. Jadi pentingnya saudara dan saya membicarakan Yesus dari hati untuk bertukar pikiran. Jadi saudara-saudara, kalau saudara menjalankan seperti itu, maka saudara dan saya mempunyai hati yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, kalau kita mencintai Tuhan, saudara-saudara, mencintai Tuhan itu seperti ini. Saudara coba lihat firman Tuhan di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendak, dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu adalah bagian yang terpenting daripada jiwa, yaitu pikiran. Ya. Suara pikiran adalah akal budi. Saudara-saudara, dan hukum kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, di sini dikatakan cuma hati, jiwa, dan menekankan jiwa lagi, yaitu pikiran. Tetapi kalau saudara lihat, saudara-saudara, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengasihi firman, itu saudara-saudara jangan hanya dengan hati dan jiwa, tetapi harus dengan segenap kekuatan. Markus pasal yang ke-12 ayat 30. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi all out. Ya. Jadi saudara, kalau saudara dan saya membicarakan Yesus dari dalam hati kita, saudara-saudara, itu harus menyeluruh. Bukan saja roh kita, bukan saja jiwa kita, bukan saja yang terpenting dari jiwa, yaitu pikiran kita, tetapi juga dengan segenap tubuh kita, kekuatan kita. Saudara-saudara, kalau saudara lakukan seperti itu, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara akan mempunyai hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar itu akan membuat mata saudara terbuka dan saudara dapat mengenal Allah. Saya akan memberikan kesaksian. Saudara-saudara, dahulu saya itu suka berdoa, ya, bukan saja sekarang tapi dulu. Saya waktu itu naik ke lantai 5 di ruang doa. Baik selama 2 jam dari saya pulang kerja, ya, dari jam 7 sampai jam 9. Kami biasa waktu itu berdoa pagi hari di gereja, 2 jam malam hari di gereja juga, 2 jam berikutnya di rumah. Nah, saudara-saudara, waktu saya di gereja, saudara-saudara, saya itu sedang duduk dan saya berdoa. Kebetulan waktu itu tidak ada orang lain, tapi biasanya dengan orang lain, minimal dengan satu teman, ya saudara. Tetapi biasanya sering juga dengan persekutuan doa. Waktu saya berdoa, saudara-saudara, saya sampai roh saya menyala-nyala. Ya, jadi tandanya hati kita menyala-nyala itu muka kita berseri-seri, ya, seger gitu ya. Ya, begitu seger. Saya itu kaget, saudara-saudara. Itu mata saya lagi tertutup. Kemudian itu pintu saudara, pintu ruang doa itu
kayak didobrak orang. Dobrak. Saudara-saudara, waktu saya kan berdoa, saya tetap mata saya tutup. Tahu-tahu saudara, orang yang dobrak itu saudara, seorang laki-laki begitu, langsung dia menerkam saya. Dia menerkam saya. Saking kagetnya, saya buka mata. Loh, kok nggak ada? Pintu pun masih tertutup. Ya, jadi intinya apa saudara? Kalau saudara saudara itu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan itu selalu engkau bicarakan kepada orang lain. Ya, saudara-saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya bisa merasakan roh saya menyala-nyala. Hati yang menyala-nyala itu akan membuat muka berseri-seri, seger. Begitu seger, saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan ini, terbukalah mataku. Bukan mata jasmani yang terbuka, mata hatiku terbuka. Kemudian saya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan apa, saudara? Saya menerima penglihatan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, saya diterkam oleh orang itu. Nah, saudara-saudara, saya waktu itu sedang bergumul anak saya, karena waktu itu anak saya pendarahan otak, asma stadium 3 dan tidak bisa buang air besar. Jadi saya tidak mendapat pertolongan dari siapapun kalau saya tidak mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi karena saya meminta pertolongan dari Tuhan, saya perlu saudara-saudara yang lain berdoa. Tapi kalau orang lain tidak ikut doa, saya berdoa sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika saya berdoa sendiri itu, saudara, saya kaget. Kemudian, apakah saya keluar? Enggak. Saya tetap berdoa. Saya terus berdoa dalam roh, saudara. Saudara-saudara, saya kan nggak ada yang nolong. Dokter juga bilang, dokter yang pendarahan otak juga bilang mati. Saudara-saudara, dokter paru anak juga mengatakan, ya kalau begini terus, anfal tidak sampai 3 jam begini terus, ya dia akan mati. Ya saudara-saudara, belum lagi nggak bisa buang air besarnya. Saudara-saudara, jadi saya tidak dapat pertolongan siapapun juga. Saya hanya minta tolong Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya membicarakan Tuhan dalam hidup saya, membicarakan Tuhan kepada orang lain dalam persekutuan, dan ketika saya berdoa, sampai hadirat Allah itu memenuhi saya, sampai hati saya berkobar-kobar, sampai wajah saya berseri-seri. Saya nggak ada kaca di situ. Tetapi kalau wajah berseri-seri, terasa nggak, saudara? Terasa kan? Seger gitu kayaknya. Tapi begitu seger begitu, saudara. Saudara-saudara, Tuhan menyatakan diri, mata saya dibuka oleh Tuhan, mata roh saya dibuka Tuhan. Dobrak. Nah, saudara, dobrak itu bukan suara batin, bukan kesaksian batin, tetapi ini saudara-saudara, suara roh. Gimana roh Tuhan memperingatkan kepada saya bahwa saya sedang dalam keadaan bahaya. Pintu itu saudara-saudara dibuka, suaranya kedengeran jelas, bukan di hati saja, bukan di pikiran saja, tapi itu gema sampai ke seluruh badan saya. Dobrak. Begitu dobrak, saudara-saudara, saya tetap bertahan karena saya kan butuh Tuhan. Saudara, saya terus berdoa dalam roh. Orang itu terus menerkam saya. Begitu melek nggak ada, ya kan? Itu berulang 3 kali. Setelah jam 9 saya baru tutup pintunya, saya turun. Nah kebetulan waktu itu di bawah ada ibadah atau apa itu untuk pemuda, ya, kaum muda-mudi. Waktu saya turun di parkir, saudara-saudara, saya ambil mobil saya keluar, saya itu kaget, ada apa gitu. Ada satu orang dipegangin orang banyak, ya. Saya nggak ngerti, saudara-saudara. Hanya dia itu kayaknya mau menuju mobil saya. Waktu saya keluar dari parkir itu, kan menuju ke mobil saya, tapi saya nggak ngerti. Ya karena saya disuruh jalan-jalan, saya jalan. Waktu itu saya sampai ke Pramuka, dari Pegangsaan sampai ke Pramuka. Saya kemudian saya angkat telepon saya nelpon orang gereja begitu. Tadi kenapa sih kok ada orang rame-rame? Nah baru dia cerita bahwa mobil saya itu mau dilinggis
Tahu linggis saudara? Ya, kacanya mau dipecahin. Karena roh saya berkobar-kobar. Saya mendapat penglihatan. Ya, saya mengenal ada campur tangan Allah di situ. Saya terus berdoa dalam roh. Ya, walaupun saya dikasih penglihatan sampai 3 kali, saya terus berdoa dalam roh. Apa yang terjadi saudara? Teman-teman di situ katakan, orang itu nggak bisa karena kami tahan semua. Kami menahannya sampai dia nggak bisa merusak. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus punya persekutuan satu dengan yang lain dengan cara dari hatimu yang mengasihi Tuhan, dari hatimu yang berharap kepada Tuhan, dari hatimu yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Yesus yang engkau kasihi itu, firman yang engkau dengar sekarang yang engkau kasihi itu, yaitu Yesus itu, engkau mulai bicarakan, bertukar pikiran. Saudara-saudara, Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Yesus hadir, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi kalau Yesus hadir? Engkau akan, rohmu, hatimu akan berkobar, akan menyala-nyala. Kalau sudah menyala-nyala, Tuhan akan membuka mata saudara. Dia hadir. Saudara-saudara, dia hadir. Dan saudara akan mengenal dia, mengenal Yesus. Apa-apa yang akan terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan beritahu kepada kita. Amin saudara. Mari kita tutup mata.